Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah headphone gaming yang bisa multi connection. Jadi dia bisa pakai Bluetooth wireless ataupun pakai wired atau kabel. Dan yang paling unik driver 40 mm-nya ini bisa menggetarkan telinga. Dan yang paling kalian suka harganya BPJS banget. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah NYK Nemesis X900 Spectrum Elite yang memiliki harga BPJS banget. Harganya cuma 400 ribuan aja. Untuk pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan dari segi packaging, NYK Nemesis X900 ini lebih kerasa premium dibandingkan dengan headset Nemesis yang lain yang sebelumnya udah pernah saya review. Boxnya itu nggak terbuat dari kardus yang tipis, tapi lebih ke box yang tebel yang biasanya ada di headset gaming harga 1 jutaan. Di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan headphone-nya sendiri, kemudian ada detachable microphone, kemudian ada kabel cas dengan konektornya micro USB, dan ada kabel aux yang udah braided dan kerasa solid banget. Untuk dimensi headphone-nya nggak terlalu bulky karena memang segmennya headphone gaming wireless, jadi dimensinya lebih compact dan portable. Kemudian di bagian earbud juga bisa kita tekuk ke dalam yang menambah aspek portabilitas dari headphone gaming ini. Gampangnya kita anggap aja ini adalah headphone yang multifungsi. Jadi ketika mikrofonnya tidak kita attach, dia akan menjadi headphone wireless Bluetooth, dan ketika mikrofonnya yang detachable ini kita attach di bagian lubangnya sebelah sini, dia akan menjadi headset gaming. Dan karena saya sebut kata gaming tadi, berarti tidak ketinggalan ada RGB effect di bagian earpad luarnya. Tapi entah kenapa untuk unit yang saya review ini, ketika saya menggunakan mode aux atau mode wired, mode kabel, RGB effect-nya tidak bisa nyala. Tapi ketika menggunakan mode Bluetooth seperti ini, dia bisa nyala untuk RGB effect-nya. Buat kalian yang mungkin udah punya NYK 900 Spectrum Elite ini, bisa tulis di kolom komentar apakah memang seperti itu. Karena seharusnya sih RGB effect-nya bisa di dua-duanya ya, bisa di kedua modenya. Kemudian kalau desainnya overall menurut saya sih simple dan cakep banget ya, dengan dominan warna hitam dan ada sentuhan aksen warna merah darah di bagian tengah earpad dan juga adjustment slidernya. Kemudian untuk adjustment head-nya, ini adalah tipe adjustment head yang saya favoritkan karena dia cuman digeser-geser seperti ini. Kenapa saya suka banget dengan adjustment head yang seperti ini? Karena ketika dipakai, adjustment head slider yang ada di pinggir ini akan membantu menopang headband agar tidak langsung ke bagian kepala. Jadi kepala itu nggak terlalu pusing dan nggak terlalu berat kalau misalkan saya pakai headphone ini terlalu lama. Kemudian untuk lapisan headband dan juga earbudnya juga udah soft banget, pakai lapisan kulit, jadi kerasa lebih dingin, sensasi kulit ketemu kulit. Cuman menurut saya yang agak kurang nyaman adalah jarak dari driver ke lapisan telinga saya yang bagian luar. Jadi kalau misalkan saya pakai seperti ini, masih ada kerasa gap, jadi telinga saya ini kurang mepet banget dengan drivernya, dan clamping force-nya pun menurut saya kurang fit, kurang ketat, dan akhirnya noise cancellingnya ini kurang. Jadi suara AC kemudian suara PC itu masih sedikit kedenger. Cuman kalau masalah ini sih memang tergantung orang masing-masing ya. Kalau misalkan kalian punya bentuk tengkorak dan juga daun telinga yang sama dengan saya, ya kira-kira feel-nya akan seperti itu. Tapi ketika saya gunakan untuk main PUBG kira-kira 4 match sekitar 2 jam, itu menurut saya nyaman banget karena dimensinya nggak terlalu bulky dan bobotnya yang ringan. Jadi kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama itu nggak terlalu pusing dan nggak terlalu berat di kepala. Dan yang menarik, walaupun bobotnya ringan, tapi Nemesis bisa membuat Spectrum Elite X900 ini masih solid dari segi build quality. Cuman bagian headbandnya ini karena terbuat dari plastik yang lumayan tebel, jadi kalau misalkan kalian flexing-flexingkan seperti ini, jangan keterlaluan ya, karena ini kayaknya kalau misal saya paksakan sampai notok jedok gitu, dia bakalan patah karena plastiknya lumayan tebel. Kemudian di earpad bagian kiri terdapat beberapa tombol menu. Ada tombol volume up and down, tombol pause, dan ada tombol untuk mode menggetarkan telinga. Sesuai dengan namanya, Spectrum Elite. Jadi kalau misalkan kita aktifkan mode game vibration on ini dengan slide ke bawah, kalau misalkan ada suara dengan frekuensi respons range 20 Hz atau bahasa gampangnya ngebas lah suaranya, sensornya ini akan bergetar. Jadi kalau digunakan untuk bermain game PUBG dan ada suara tembakan,
tembakan atau suara bom, dia akan getar. Dan menurut saya fitur ini bisa menambah adrenalin karena bukan hanya indera pendengaran aja yang bekerja tapi juga indera perasa. Jadi ketika ada suara tembakan, kita kayak refleksnya itu ada dua, refleks dari indera pendengaran dan juga refleks dari indera perasa. Dan menurut saya ini akan membantu banget kalau di game, karena ketika saya gunakan untuk musik dan juga streaming film, rasanya kayak awkward gitu. Jadi ketika ada suara bass dia akan getar, dan karena saya mendengarkan musik yang biasanya saya putar, jadi kayak saya bisa mengantisipasi kapan dia akan getar. Jadi rasanya kayak canggung gitu aja menurut saya loh ya. Tapi beruntungnya fitur game vibration on ini bisa kita matikan. Jadi kalau kalian merasa awkward juga, kalian bisa aktifkan ketika bermain game aja. Untuk bermain game ketika menggunakan mode Bluetooth masih ada delay walaupun nggak terlalu lama, sekitar 100 sampai 200 milisecond. Cuman tetap menurut saya kalau kita main game kompetitif, bukan game cacing ya, contohnya game kompetitif ya FF, ya PUBG, ya Fortnite, kalian harus pakai wired atau pakai kabel. Kalau menurut saya jangan pakai Bluetooth-nya, karena walaupun delay-nya cuma 100 milisecond, kalau di game kompetitif itu kerasa banget. Nanti dikiranya kalau kalian mati ketembak dan kalian nggak dengar suara tembakannya tiba-tiba mati, kalian ngiranya player lain nge-cheat, padahal memang suaranya delay. Nah, makanya Nemesis X900 Spectrum Elite ini juga bisa pakai kabel biar tidak ada delay. Terus kalau cuma pengen dengerin musik atau nonton film, pakai wireless Bluetooth biar lebih ringan dan juga nyaman. Kemudian bukan hanya kabel AUX-nya saja yang detachable, mic-nya pun juga detachable. Jadi kita bisa pasang kalau misalkan kita cuma main game online kompetitif dan pengen pakai mic-nya. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk kualitas mic dari Nemesis X900 Spectrum Elite ini. Oke, yang kalian dengarkan saat ini adalah kualitas mikrofon dari NYK Nemesis X900 Spectrum Elite. Kira-kira seperti ini suaranya. Kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana ya kalau saya dekatkan kira-kira seperti ini. Posisinya yang benar harusnya seperti ini ya. Dan mic-nya ini fleksibel. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen pakai ya ini. Tapi kalau nggak pengen pakai ya dicopot aja. Simple. Kemudian untuk tes kualitas suara dari driver speaker 40 mm-nya saya coba di dua platform. Pertama saya coba di PC dengan koneksinya AUX 3,5 mm bawaannya. Dan yang kedua saya coba di ROG Phone 3 ini yang pakai Android tapi saya pakai dongle. Karena ini nggak ada audio jack-nya, jadi saya pakai dongle audio jack ke Type-C. Untuk suaranya menurut saya mirip, tidak ada perbedaan antara di Android dan juga di PC. Dan untuk karakter suara dari driver 40 mm-nya ini, biasanya kalau misalkan headphone, headset, ataupun earphone yang harganya di bawah 500.000, karena saya sering banget nge-review yang harga segituan, jadi kayak saya bisa menebak gitu loh, hafal. Suaranya itu pasti karena segmennya itu ke gamers ya, suaranya itu bakalan bass boosted atau istilahnya basi, terlalu over dominan di bass. Karena memang segmennya untuk gaming, jadi biar suara di game itu, suara tembakan, suara bom itu biar lebih imersif. Tapi yang menarik di NYK 900 ini nggak bass boosted, jadi suaranya itu clear, suaranya crispy. Memang suaranya bass itu nggak terlalu dominan, tapi kalau telinga saya lebih suka tipikal karakter suara yang seperti ini. Karena kalau misalkan digunakan untuk musik itu suara lain itu nggak kecampur, nggak hanya terdengar bass aja. Dan karena dia segmennya headphone, wireless, dan juga bisa menjadi headset gaming, menurut saya sih bakalan oke banget kalau tipikal karakter suaranya seperti ini. Jadi nggak terlalu over bass. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja review dari headphone atau headset. Ya pokoknya kalau misalkan mic-nya ke-attach berarti dia jadi headset. Dan kesimpulannya dengan harga 400.000 menurut saya sih worth it banget lah. 400.000 kalian mendapatkan headphone yang multi connection, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai wired. Dan NYK mengklaim kalau baterainya ini bisa tahan sampai 50 jam. Cuman jujur aja kalau baterai belum saya tes karena saya tidak punya waktu 50 jam untuk ngetes ini. Cuman dari datang sampai sekarang sekitar 3 hari, tapi nggak saya pakai 3 hari secara terus menerus gitu, baterainya masih belum habis. Kemudian kalau dipakai lama itu masih enak, nyaman karena dimensinya yang nggak terlalu besar dan bobotnya yang ringan. Dan yang paling saya suka adalah fitur game vibration-nya, di mana dia bisa menambahkan refleks bukan hanya dari indera pendengaran tapi juga indera perasa. Jadi kalau misalkan ada suara tembakan ya, telinga saya itu geter, jadi refleksnya itu kayak dua gitu. Dan menurut saya itu menarik banget. Tapi memang kalau digunakan untuk musik atau movie biasanya saya matikan karena malah mengganggu. Kemudian kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah noise cancelling, karena drivernya dengan lapisan telinga saya paling luar itu masih ada gap, clamping force-nya pun juga nggak terlalu ketat, jadi akhirnya active noise cancellingnya
sedikit kurang menurut saya. Jadi suara dari luar itu masih sedikit masuk atau agak bocor. Kekurangan lain menurut saya adalah bagian RGB efeknya yang hanya bisa digunakan di mode Bluetooth. Entah kenapa kalau di mode wired atau kabel RGB-nya ini nggak bisa digunakan. Kemudian kekurangan lain, bukan kekurangan sih ya, ini lebih ke harapan saya kepada NIK Nemesis. Karena ini dongle punya saya sendiri, jadi kalau misalkan Nemesis ini include kabel dongle untuk audio jack dan juga Type-C, menurut saya bakalan lebih BBJS lagi. Kemudian juga kalau ada pouch gitu ya, karena kan dia bisa default ke dalam seperti ini dan bentuknya jadi kecil banget. Kalau ada pouchnya, kemudian kita taruh di tas kita yang utama, tertindih-tindih apapun, tertabrak-tabrak barang apapun itu bakalan aman kalau ada pouchnya. Tapi itu harapan aja, karena memang ya dengan harga 400.000 udah dapat segini. Kalau saya minta lebih itu kayaknya kayak gak kurang ajar gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.